Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Tim Melayu mau ajakin kalian buat lanjut jalan-jalan lagi di Taman Mini Indonesia Indah. Kalau kemarin kita udah ajakin kalian belanja ke toko souvenir, naik kereta gantung, lihat danau archipelago, dan juga mengunjungi anjungan rumah adat. Nah, sekarang kita mau ajakin kalian jelajah ke dalam museum. Kira-kira museum apa aja ya? Sabar dulu ya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Mulai yuk! Museum pertama yang mau kita jelajah adalah Museum Indonesia. Letak museum ini nggak jauh dari pusat informasi. Kalian cukup berjalan kurang lebih 50 meter buat sampai ke museum ini. Jujur, ini pertama kalinya loh Tim Melayu masuk ke dalam Museum Indonesia. Padahal museum ini diresmikan oleh Presiden Indonesia kedua, yaitu Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1980. Tepat 5 tahun memperingati Taman Mini Indonesia Indah dibangun. Wah, Tim Melayu bener-bener ketinggalan zaman banget. Museum Indonesia ini bergaya arsitektur Bali. Banyak terdapat ornamen serta patung Bali yang sangat indah di sini. Untuk bisa masuk ke museum ini gratis ya, tapi ada beberapa aturan yang berlaku. Salah satunya tidak boleh menyentuh benda-benda yang ada di dalam museum. Sebagai informasi, semua area museum ini dilengkapi dengan CCTV guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Museum Indonesia terbagi menjadi 3 lantai. Hal ini berdasarkan falsafah Bali, yaitu Trihita Karana, yang merupakan konsep moral yang menekankan pada 3 aspek yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan sejati. Lantai pertama ini berisikan pameran alat musik, busana adat daerah, seni patung, sejarah peradaban Nusantara, sampai dengan pameran topeng Nusantara. Sejak revitalisasi, isi dalam museum ini juga mengalami perubahan. Tampilan museum dibuat jadi lebih modern dan tentunya nyaman buat pengunjung. Ini dia gambaran dari sejarah peradaban Nusantara, yaitu dari zaman Paleolitik bawah sampai dengan era globalisasi seperti sekarang ini. Kesan pertama pas Tim Melayu masuk ke Museum Indonesia ini benar-benar terkesima banget. Karena selain kondisinya yang rapi, bersih, dan terawat, di sini juga dingin banget. Jadi cocok buat kalian yang mau ngadem sambil belajar sejarah Indonesia. Sebenarnya sih area dari Museum Indonesia ini cukup luas. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi kita cuma bisa informasiin hal-hal apa aja yang ada di dalam Museum Indonesia. Seperti yang kalian lihat saat ini, yaitu banyak banget ragam variasi dari topeng Nusantara. Wah, bener-bener bagus banget hasil karya topeng-topeng yang ada di Museum Indonesia. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Area di lantai 2 lebih didominasi sama pameran kain tenun yang berasal dari banyak daerah di Nusantara. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa alat tenun yang dipamerkan. Kalian lihat sendiri kan, banyak banget koleksi kain tenun yang ada di Museum Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terdiri dari ragam suku bangsa yang memiliki ragam budaya dari tiap-tiap daerahnya. Sebagai informasi, Museum Indonesia merupakan gagasan dari Ibu Tien Soeharto dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.
Pada saat itu, ibu negara menghimbau dan menggerakkan hati masyarakat agar menyerahkan berbagai benda-benda budaya unggulan dari semua daerah untuk menjadi koleksi di museum ini. Sekarang kita lanjut lagi ke lantai terakhir ya, yaitu lantai 3. Di lantai 3 ini berisi informasi terkait perencanaan ibu kota negara yang akan ada di Kalimantan. Wah, benar-benar lengkap banget ya informasi yang kita dapat di Museum Indonesia. Makanya, gak heran kalau museum ini diberi julukan sebagai satu pemberhentian untuk mengenal Indonesia secara keseluruhan. Nah, selesai deh kita menjelajah Museum Indonesia. Enaknya sekarang kemana lagi ya? Oh iya, karena si kecil suka banget sama pesawat terbang dan juga kereta, sekarang kita mau lanjut ke museum yang ada kereta serta pesawat terbangnya. Kalian tahu nggak itu di mana? Jarak dari Museum Indonesia ke museum yang mau kita datangi sekarang ini lumayan jauh. Jadi kita saranin mendingan naik angling supaya kaki nggak gempor. Ini dia museum kedua kita. Wah, ternyata pas sampai sini lagi ada field trip dari salah satu sekolah di Jakarta. Jadinya rame banget. Menurut Tim Melayu, Museum Transportasi merupakan museum favorit untuk melakukan karya wisata bagi anak-anak. Terbukti dari banyaknya sekolah yang datang di hari ini. Pas kita datang aja, kita udah ketemu sama 4 sekolahan yang berbeda. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya. Menurut Tim Melayu, untuk harga tiketnya masih terjangkau. Tapi sayangnya wahana kereta dan juga pesawat ditutup dan hanya buka di waktu weekend aja. Di sisi kiri pintu masuk terdapat 1 buah pesawat terbang dan juga 1 buah helikopter yang dipamerkan. Sebenarnya kalian bisa menjelajah ke dalam area pesawat, tapi sayangnya layanan ini hanya dibuka saat weekend aja. Untuk fasilitas yang ada di area museum ini lengkap banget loh. Ada toilet, musola, kantin, dan juga tamannya. Sekarang kita jelajah ke sisi kanan. Ini merupakan area kereta api luar biasa atau disingkat KLB yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada saat pemerintahan Republik Indonesia hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Di sini terdapat kereta lokomotif dan juga gerbong kereta yang dipamerkan. Kalau Tim Melayu nggak salah, di sini terdapat 2 gerbong kereta, yaitu gerbong kereta Poliklinik dan kereta Merdeka atau Mati. Kereta-kereta ini menjadi bukti perjuangan para pejuang untuk meraih kemerdekaan yang saat ini kita rasakan. Masya Allah, masih merinding banget setiap membaca slogan merdeka atau mati. Untuk kondisinya emang udah tua banget. So, buat kalian yang mau masuk ke dalam, hati-hati ya dan tetap jaga kebersihan. Pas kita lagi asik jalan, kedengeran suara kereta. Wah, ternyata ada kereta lokomotif mau lewat. Seru banget ya.
Museum Transportasi ini merupakan milik Kementerian Perhubungan Indonesia. Museum ini berdiri di area seluas 6,25 hektar dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 20 April 1991 oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Museum transportasi ini memiliki dua area, yaitu area outdoor dan juga indoor. Di area outdoor ini terdapat beberapa moda transportasi yang dipamerkan, seperti taksi, lokomotif, bus 2 tingkat, bajai, oplet, dan masih banyak lagi. Sekarang kita mau masuk ke dalam area indoor. Wah, masuk ke dalam kayaknya langsung kebaca nih merek yang jadi sponsor di area dalam ini. Di area indoor terdapat area pameran mobil listrik. Untuk kondisi di dalam sini dingin banget, cocok juga buat ngadem. Kalau kalian perhatikan dari awal masuk tadi, museum transportasi ini dibagi ke dalam beberapa area yang disebut dengan modul. Modul ini terdiri atas modul pusat, modul darat, modul laut, dan juga modul udara. Benda-benda yang dipamerkan bisa berupa benda asli, tiruan, miniatur, foto, maupun diorama. Lokasi yang lagi kita jelajahi sekarang adalah modul pusat. Sama seperti museum lainnya, di dalam museum transportasi ini juga dilengkapi sama CCTV. Nah, untuk kalian yang berkunjung ke sini, dilarang untuk memegang benda-benda yang dipamerkan dan juga diharapkan tetap menjaga kebersihan. Selain memamerkan benda-benda masa lalu, di sini juga dipamerkan benda-benda untuk masa depan loh. Seperti miniatur mobil terbang atau helikopter masa depan yang namanya AAM, yaitu Advanced Air Mobility. Kalian lihat sendiri kan, karena lagi ada field trip, jadi kondisi di dalam museum transportasi ini rame banget sama anak-anak yang lagi belajar tentang moda transportasi. Pastinya ini bakalan jadi pengalaman yang berkesan banget untuk mereka. Lagi-lagi karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa videoin semua modulnya. So, ini adalah sedikit cuplikan dari modul udara dan juga modul laut. Area terakhir yang mau kita cobain adalah naik wahana kereta api. Oh ya, area kereta api ini juga satu lokasi sama area kantin. Jadi buat kalian yang mau ngemil atau jajan bisa melipir ke sini ya. Karena pas kita baca di loket, wahana ini tutup kan? Tapi pas kita lagi lewat, ternyata keretanya beroperasi. Jadi kita penasaran mau cobain. Ya, ternyata kalau hari biasa kalian harus datang rombongan. Karena di sini tidak melayani perorangan. Sedih deh nggak jadi naik kereta. Eits, biar nggak sedih, tonton dulu yuk part pertama dari video YouTube di Taman Mini Indonesia Indah. Di sana udah dijelaskan tentang kereta gantung, bus warawiri angling, rumah adat, dan juga area piknik. So, buat kalian yang belum tonton, langsung ditonton ya. Dan jangan lupa di-subscribe, supaya kita semakin semangat lagi nih info tempat seru ke kalian. Oh ya, setelah ini masih ada part video terakhir, yaitu masih seputaran tentang museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Stay tune terus ya, dan jangan lupa di-subscribe. Oke deh, sampai di sini dulu part video kedua. Sampai ketemu lagi di part video terakhir. Dadah!